Di Medan lah kami diislamkan. Dibawa lah kami tiga-tiga. Tapi orang Medan ini nggak tahu bahwa mamaku ini mau masuk Muslim. Dibilang, mama, kami mau masuk Muslim. Wah, keluarganya mama itu semangat 45 lah, ya kan? Mau masuk 4 jiwa sekali. Wah, dia kata, iya, semangat orang itu. Oke, kami Islamkan kami di situ. Makanya kalau dibilang disogok kami itu makan Indomie katanya ya, pernah dengar kesaksian aku cerita-cerita dikasih Indomie, memang bener. Kami masuk Muslim itu dikasih baju, dikasih sajadah, dikasih uang, dikasih Indomie berdus-dus. Gak bohong saya, bener ini, karena kami mau masuk Muslim kan. Video berikut ini kita melihat kuasa Tuhan menjangkau semua orang. Satu keluarga memutuskan untuk ikut Yesus, dan ada beberapa yang belum ikut Yesus, sehingga murtadin ini terus berdoa untuk supaya mereka sama-sama satu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk itu kita doakan bersama supaya mereka betul-betul satu iman. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari kita simak sampai selesai. Dari kecil aslinya itu aku lahir sebagai seorang Kristen. Mama, Bapak itu Kristen. Mama pun Kristen, semua Kristen lah. Dan berumur sampai umur 9 tahun ya, tapi lahir Kristen. Yang rajin ibadah itu dulu itu ya mama saya aja ke gereja waktu itu. Tapi bapak saya itu nggak mau ke gereja karena walaupun mereka suami istri, perbedaan mereka itu ada gitu ya. Bapak itu nggak mau ke gereja karena bapakku dulu menganut agama apa itu? Orang Batak bilang itu formalim ya, nggak pergi ke gereja. Ya buat sesajen aja di kamar. 1 bulan sekali itu bapak itu mesti potong ayam jago yang bagus, yang cantik, ayam jantan, ya dipotong, bagus-bagus dimasak, pakai darah. Ingatlah saya dulu waktu, walaupun saya masih kecil ya, ingat juga sih. Dan setiap bulan itu disediain itu buat kami makan. Walaupun mamaku gereja, tapi kan kayaknya sepertinya tuh mamaku dulu ikut ke gereja tuh karena ikut rutinitas warga aja gitu, biar jangan dibilang sesat, ya kan? Oke, mama itu pergi ke gereja karena itu aja. Tapi lagi dia dulu kan gereja HKBP ya, semua umum kan boleh ikut gitu ya. Tapi bapakku itu sekali sebulan buat persembahan. Aku ingat kali ya waktu kecil, nanti di dalam kamar tuh spesial dibikin ulos Batak, dibikin makanan itulah yang sedap-sedapnya. Semua yang bagus semua masukkan di dalam. Sisanya di belakang itu bapakku kan pandai masak. Namanya orang Toba ya, orang dulu ya. Pandai masak, di arsita diapain itu nggak tahu lah. Binadar katanya yang ikut dimasak sama darahnya itu. And then lepas dimasukkan ke dalam kamar dalam 5 menit aja. Dibikin minumnya, dibikinnya makannya. Nah, lepas itu didoakan sama bapak di dalam, sama mama. Kami nggak dibawa ke dalam untuk berdoa itu. Nah, kami tunggu di luar aja. 5 menit, kemudian dikeluarin. Dan kami makan satu keluarga, satu family. Tapi bedanya gini loh. Baru 5 menit aja di dalam, keluarkan ke bawah, keluar, sudah dingin, sejuk. Sedangkan yang sisanya yang bumbu yang nggak dimasukin, rasanya banyak, sedap, enak gitu. Nah, bagus lah. Tapi kenapa yang dari dalam ini udah dikeluarin nggak enak gitu? Padahal 5 menit aja. Itu buktinya nenek moyang dia tuh benar-benar makan setan itu gitu. Kalau saya percaya itu sekarang tuh setan. Kalau dulu bilang itu kan opung jadi nabolon katanya. Kalau orang Batak ya. Nah, setelah itu kami makan lah, bulan ke bulan, tahun ke tahun, macam itu selalu terjadi lah dibikin bapak mama. Tiba masanya, karena gini ya dari kecil itu memang bapakku 2 kali berumah tangga. Saya jujur aja, memang ini aib sih buat saya, buat keluarga, tapi nggak apa-apa. Ini aib untuk diriku aja. Jadi kadang-kadang ada berkat untuk orang lain, pencerahan untuk orang lain, gitu ya. Nggak masalah bagiku. Bukan ini menghina keluarga aku sendiri, enggak. Dulu sih aku malu. Kayak aku minta izin sama mama, aku mau minta izin, aku mau kesaksian di YouTube, aku mau gini-gini. Mama aku bilang, jangan kau malukan keluarga kita ya. Tutup, kalaupun kau buruk atau gimana, simpan dalam hati. Biar Tuhan yang tahu dan kau yang tahu. Tapi setelah aku rajin dengar-dengar kesaksian, yang lebih parah dari aku pun ada gitu, yang lebih susah dari aku pun ada. Jadi aku berani. Itulah memberanikan diri. Mau seburuk apapun aku, kehidupanku, buruk di aku, ada orang yang terberkati oleh itu. Itu aja yang aku pikir. Jadi nggak masalah lagi bagi gitu.
Dan singkat ceritanya, berumur 9 tahun. Aku waktu itu, bapakku sakit. Udah mulai sakit. Bapak dulu itu masih muda, umur 43 tahun. 43 tahun kan seorang bapak itu kan masih muda ya. Tapi bapakku itu 2 kali kawin. Yang istri pertama itu meninggal, tiga kakakku, 3 kakakku lah, saudaraku. Dan 3 tahun dia sudah menduda, kawinlah dengan mama, nikah dengan mama gitu. Dan jumpalah cinta mereka, karena dulu itu kawin tuh jodohin tuh sama istri pertamanya katanya ya. Karena cintanya mungkin sama mama ini, betul-betul mereka itu yang namanya suami istri itu sangat romantis. Berarti kecil-kecil pun aku udah ingat yang namanya, wah mama sama bapak ini nggak pernah gaduh gitu. Jalan-jalan kemana sama, makan sama, kemana sama, sampai kami ditinggalin tuh di hutan-hutan. Rumah kami kan di hutan-hutan ya, namanya di kampung-kampung ya, zaman dulu itu. Romantis sekali. Tapi sekarang saya baru paham ya namanya itu romantis lah sebagai suami istri kan. Dan tiba masanya kami tinggalkan di Binjai. Tuh di Binjai itu dulu, orang Karo. Dan bapakku itu dulu kerja itu sebagai apa namanya ya, yang ngambil sayur, borong-borong sayur, jual ke pasar gitu, pemborong sayur lah, ubi apa semua ada. Karena kita kan tinggal di kampung-kampung ya, ada pohon karet di situ, getah, semua ada di situ. Jadi bapak kami juga buat gula merah, jadi dia sendiri jual. Penggalas apa namanya nggak tahu lah, nggak ngerti aku apa namanya, udah lupa. Dan itulah keseharian bapak. Namanya kita bergabung dengan orang Karo. Karo kan bukan kita memburukkan sih ya, namanya berbisnis orang-orang kampung kan biasa lah itu ya. Naik sedikit dijatuhkan, kalau lagi jatuh tak ada yang tolong kan gitu ya. Terpulang orangnya sih, bukan karena sukunya ya. Dan sakit lah bapak ini, karena kata orang lah diguna-gunain kah apa nggak tahu ya. Sakit mendadak gitu, nggak tahu sakit apa, sudah lupa karena aku masih kecil waktu itu 9 tahun. Tiba-tiba bapak ini sakit 3 hari aja, banyak parah sakitnya, teruk lah. Lepas tiba-tiba, biasanya aku dimanjain itu sama bapak, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Aku kan anak kesayangannya tuh, sebanyak-banyaknya anak mesti ada yang satu lebih gitu ya. Mungkin aku dirasanya lebih karena mama itu sama bapak kawin, aku 7-8 bulan kawin mereka baru aku ada lagi anak perempuan. Lagi aku aja pas dia macam pertama kali untuk dia macam istri kesayangannya gitu kan, aku sangat dimanja sama bapak. Jadi dia meninggal pun aku nggak ngerti dia tuh meninggal tuh atau apa. Aku masih main-main di luar, main guli kah, main apa itu. Dan dia meninggal. Mama itu seperti bodoh lah jadinya. Orang biasanya juga romantis, mereka ke sana kemari cekikian di dua-dua orang gitu ya. Tiba-tiba bapak meninggal, mama itu serupa bodoh lah. Gak ada, walaupun mereka berladang, mama ini nggak dipaksain untuk kerja gitu. Yang kerja itu bapak semua gitu. Jadi setelah bapak mati, mama itu serupa kehilangan kendali gitu ya, nggak tahu apa-apa lagi. Kami 3 lagi kecil-kecil, adikku paling kecil masih umur 3 tahun, aku masih 9 tahun, adik nomor 2 baru 6 tahun, 7 tahun, beda 2 tahun. Jadi kami kecil-kecil, bapak sudah meninggal. Dan sepeninggalannya bapak pun, bapak dikuburnya susah karena bapak nggak mau dulu bergereja satu kali pun. Jadi karena mama itu mau bergereja, bapakku boleh dikubur lah di Binjai sana. Padahal kami kuburan nenek moyang kami itu ada di Sidikalang. Nah, tapi karena bapakku nggak bisa dipulangin ke Sidikalang, terpaksa di Binjai lah kan gitu. Sampai sekarang masih di sana sih, terbengkalai. Jadi nggak apa-apa lah, Tuhan yang akan apainnya kan, itu semua. Dan singkat ceritanya 3 tahun lah berlalu, bapak kami meninggal. Mama masih macam melanjutkan pekerjaan bapak dulu, pelan-pelan lagi tuh. Tapi mama ini sudah mulai kasar lah kepada kami, namanya suaminya udah nggak ada, kami kecil-kecil, dia yang kerja kan gitu. Suatu ketika, memang waktu bapak masih hidup pun, ada yang kawan-kawan bapak ini, teman bapak ini join untuk berbisnis itu ya. Saya menyebut orangnya, sukunya lah, nggak apa-apa lah ya, namanya suku di Indonesia kita kan banyak ya, suku apapun ada. Orang Jawa. Selepas bapakku meninggal, orang Jawa ini kan muslim tuh. Selepas bapakku meninggal, dia semakin dekat tuh dengan mama saya. Mama saya udah nggak mau kawin itu sebenarnya, nggak mau. Inilah salah satu keburukan yang saya bongkar, aib atau gimana nggak tahu ya. Tapi aku ingat ini orang ini mengambil mamaku ini bukan karena sah ya, bukan karena cinta, bukan karena apa ya. Didukuninya kayaknya mamaku ini, diilmuin gitu ya. Banyak lama dia ganggu mama nggak mau, las-las. Kenapa mama mau? Ya. Kawinlah mama ini dengan orang Jawa ini. Tapi dengan syarat mama dimasukin muslim. Ini yang terutama sebenarnya kami jadi muslim ya.
bukan kami asli Muslim karena lahirku dari Kristen juga ya, walaupun nggak jelas juga agamanya Kristen aja, Kristen KTP dibilang kalau sekarang. Nah, dan secara tidak sadar kayaknya mama ini mengiyakan orang ini mengawini mama. Padahal istrinya orang Jawa ini ada loh, sudah tua loh, anak pun sudah banyak, dia besar-besar. Tapi mungkin dalam niat hatinya itu untuk memualafkan mama aja, kan dia berapa jiwa dia akan bawa, anak 3, mama saya 1, 4. Kan di hukum Islam itu kalau mengislamkan satu orang pahalanya itu udah berapa? Dia ada kan kerahan itu ya. Dia sudah kera loh 4 orang. Nah, dia mualafkan mama. Yang namanya kami masih kecil ya ikut aja. Oke, ikut aja lah. Dimualafkan, pindahlah dari Binjai, dibawa ke Aceh. Karena kan di Binjai itu ada istrinya gitu ya. Ada istrinya. Dan dia bawa lari mama saya tuh ke Aceh. Tinggallah di Aceh, di Subulu Salam. Wah, di sana kan Muslim semua. Lagi mualaf kan banyak yang terima. Mama itu baru masuk Muslim. Dan keluarga mama ini sebenarnya Muslim juga sebagian. Bapak udahnya, pakcik-pakciknya itu semua Muslim. Muhammadiyah tuh. Mendukung juga dengan mereka. Tapi keluarga mama sampai sekarang siapapun itu tidak tahu bahwa ibu saya itu menikah dan Muslim karena menikah. Dan dengan diam-diam mama Adi sudah menikah, pergi ke Aceh. Dan 1 minggu di sana mungkin ya, tapi mama pindah ke sana dia nggak langsung bawa saya. Dia titipkan aku ke rumah pamanku, tulangku di Sidikalang. Oke, mungkin seminggu mama ini di Aceh, tinggallah si Jawa ini di sana. Maaf. Ini bapak pengganti ini di sana, disuruhnya lah kami pulang ke Medan, pergi ke rumah nenek kami, bapak udahnya mama. Di Medan lah kami diislamkan. Dibawa lah kami 3-3. Tapi orang Medan ini nggak tahu bahwa mamaku ini mau masuk Muslim. Dibilang mama, kami mau masuk Muslim. Wah, keluarganya mama itu semangat 45 lah, ya kan? Mau masuk 4 jiwa sekali. Wah, dia kata iya, semangat orang itu. Oke, kami Islamkan kami di situ. Makanya kalau dibilang disogok kami itu makan Indomie katanya ya. Pernah dengar kesaksian aku cerita-cerita dikasih Indomie. Memang bener. Kami masuk Muslim itu dikasih baju, dikasih sajadah, dikasih uang, dikasih Indomie berdus-dus. Gak bohong saya. Benar ini. Karena kami mau masuk Muslim kan. Lagi saya anak-anak sebenarnya sih aku nggak suka. Karena waktu kecil juga waktu pun aku Kristen, waktu hidup bapak, kami pun nggak pernah sekolah minggu, nggak pernah. Yang pergi gereja tuh mama aja, kami nggak. Karena kami di rumah kami di hutan-hutan. Jadi yang namanya Kristen kami nggak tahu. Aku nggak tahu, adik-adikku nggak ngerti gitu. Kristen itu apa? Kristen ya Kristen. Nah, pendalaman Kristen itu apa nggak ngerti. Oke, begitu diajak menjadi Muslim, aduh Tuhan Yesus. Aduh, sorry. Mama saya telepon, sorry ya. Mama saya telepon dari Medan tadi. Lagi telepon babi. Terus, sorry, mak saya nggak tahu. Maaf. Iya, oke, siap. Aku itu mungkin dia jantungnya sudah deg-deg. Saya baru ceritakan tentang mama ya. Lepas, bagaimana teh ya? Lupa. Aduh, dia telepon balik. Aduh. Ya. Ya coba diangkat aja dulu, nggak apa-apa Kak. Udah. Ini nggak tahu, namanya orang tua. Dia ingat aku macam mana. Oke, udah sampai di Medan, kami udah jadi Muslim. Sudah umur 11 tahun mungkin ya. 11 tahun aku waktu itu. 11 tahun. Sudah mulai besar lah sedikit. Makanya aku baru masuk Muslim itu yang namanya maafnya ya disunat loh aku. Udah besar baru disunat aku. Nah, lepas baliklah kami ke Aceh lagi. Balik ke Aceh. Di sanalah mulai hidup kami dengan mama. Sebenarnya aku nggak mau ikut ke sana, tapi karena kata mama aku harus lanjut sekolah. Karena waktu itu aku masih SD ya, aku harus sekolah di sana. Aku sebenarnya tinggal sama tulangku gitu, tapi dibilang mama, walaupun kau tinggal sama tulangmu di Sidikalang, jangan bagi tahu mama udah kawin ya. Aduh, ya udah, diam-diam aja gitu. Ya udah, dibawalah ke Aceh kami, aku sambung sekolah sana, SD sampai SMP. Oke. Berapa bulan kami aku mengalami yang namanya bapak tiri ya. Aku pikir dia baik gitu. Namanya kan dulu aku banyak sayang punya bapak. Karena kehilangan bapak itu sakit gitu. Jadi kok tiba-tiba ada bapak gitu yang sayang sama kita kan, kita macam tersentuh. Karena sifatku orang-orangnya ingin disayang, ingin diperhatikan orangnya sifatku lah gitu. Jadi kalau begitu datang orang yang sayang kita serupa bapak kita sendiri ya terharu gitulah. Oke. Udah aku anggap dia bapakku sendiri. Lagi kan aku masih anak-anak ya, nggak ngerti.
Oke, berlanjutnya beberapa bulan, aku dulu waktu kecil banyak orang menggangguin aku. Dulu aku itu kecil-kecil aneh, dari macam bukan menyombongkan diri, orang Batak dulu zaman-zaman dulu orangnya lain-lain. Jarang yang jumpa putih. Sekarang aja orang Batak, perempuan Batak, baru Batak cantik-cantik, betul jujur. Banyak sekarang cantik-cantik, baru Batak. Aku heran. Kalau dulu enggak, aneh-aneh gitu. Mukanya petak-petak, hitam-hitam, bukan tak menghina, bukan. Memang kenyataan udah nampak gitu ya. Tapi kalau aku dulu aneh gitu. Lain aku daripada anak lain. Putih, rambut merah. Kalau orang Malaysia bilang comel-comel. Apa comel gak tahu. Itu kayak gitulah. Jadi banyak kali dari dulu, dari kecil pun aku udah digangguin orang aja terus. Ada yang bilang, "Dek, nanti besar kau sama aku ya, Dek. Besar kau sama aku ya, Dek." Gitu. Lain lah memang. Mataku sipit lagi putih, muka merah-merah dulu. Cantik lah sedikit. Sekarang enggak lah. Sudah tua. Sudah nenek-nenek aku. Lepas, mungkin ya bapak tiriku ini nengok aku itu seperti apa gitu. Entah niat dia memasukkan kami Islam, entah niat dia mengerusak siapa-siapa, nggak tahu lah ya. Masih jalan, sudah 8 bulan kah, 9 bulan macam itu. Oke. Waktu itu aku demam tinggi, sakit. Karena aku orangnya gini loh. Ceritain lagi, tambah cerita lagi sedikit ya. Aku dari kecil sampai sekarang penglihatanku boleh asing-asing. Tapi sekarang sudah lain. Begitu mengenal Yesus, itu semua sudah nggak ada. Nggak pernah datang lagi. Macam, apa dibilangnya? Indra keenamnya buka. Tapi dulu aku nggak ngerti, karena aku masih anak-anak. Apa nggak terbuka indra keenamnya? Bapakku itu kan dulu menyembah berhala. Kan berhala sih, nggak ada kenal Yesus. Berarti kan berhala lah yang disembah. Dia kan mencari keturunan. Ya, apa yang ditanamkan tumbuh gitu. Nah, jadi aku sering dulu melihat itu, yang namanya kuntilanak lah, apalah, sering tengok. Cuman aku nggak takut, karena menurutku itu main-main aja. Kirain apa gitu. Sampai kadang ingat dulu aku waktu digendong mama di belakang, mak, apa itu mak, terbang di atas mak putih-putih. Sering bilang kayak gitu, mama yang ketakutan. Diam, bawanya cepat lari aku gitu. Jadi aku, penglihatan gandaku itu ada dari kecil gitu ya. Dan si bapak sambungku ini pun, dia orangnya juga macam dukun-dukun gitu sifat dia kayaknya. Tengok dia lah, namanya orang Jawa Banjar ya. Dia Jawa Banjar tuh. Sorry, bukan karena sukunya, siapa orang pun ada. Nah, bukan karena sukunya ya, siapa bangsa pun itu ada semua. Zaman-zaman dulu, orang-orang tua dulu kan ada, bapakku sendiri ada. Tapi bapak bukan jahat, bukan. Bapakku nggak menerima itu. Cuman dia aja menghargai, katanya, menghargai nenek moyang, mau kasih makan gitu. Gitu dia. Bukan bapak buat jahat sama orang, enggak. Bapak paling baik orangnya. Dan singkat cerita, waktu malam itu mamaku pergi ke tempat keluarga. Tak tahu di daerah situ juga. Kan keluarga mama ada di situ. Kan keluarga mama ini kan banyak yang muslim ya. Jika kalau mama datang ke sana, mereka itu semangat gitu. Jadi mama pergi ke sana, dibawanya adikku yang paling kecil, perempuan. Masih kecil waktu itu. Dan aku tinggal di rumah dengan adikku yang laki-laki, itu aku, dan ini bapak tiriku ini. Demam tinggi, laku tinggi kali. Karena habis aku melihat tahap maghrib. Kan rumah kami itu di hutan-hutan juga di Aceh sana. Kebun sawit 9 hektar. Itulah yang dijaga orang itu, diurus orang itu. Ada sungai-sungai. Aku pergi ke sungai pas maghrib itu, terlihat aku kakek-kakek yang putih-putih bajunya, janggutnya panjang. Lepas pulang dari sana aku demam. Nah, bukan aku takut, tapi mungkin batinku nggak nerima gitu. Mungkin hantunya itu ustadz gitu atau kiai, jadi nggak nyambung kan gitu. Demam tinggi aku pulang ke rumah, demam tinggi kayak kalau dibilang step gitu, udah mau belik-belik mataku. Dan datanglah bapak tiriku ini, badanku panas sekali. Tiba-tiba dihampirinya aku. Aku hari itu sudah berumur 10 tahun. 10 tahun ke 11 tahun. Nah, macam itu. Tahun 95 aku rasa, atau 94. Enggak tahu lah. Enggak ingat. Masih kecil waktu itu. Nah, lepas diurutnya lah aku. Di apa? Diurut ya. Dikasih minyak, dikasih obat gitu ya. Orang badanku itu kan sudah panas tinggi, dikompresnya, diapainya. Mungkin karena ditengoknya aku masih anak-anak, ya, itu mereka tuh bersama dengan mama masih 10 bulan atau 11 bulan kayak gitu lah, nggak sampai setahun. Masih anak-anak, mungkin digoda setan lah dia. Lagi dulu kan aku itu sudah bilang dulu putih sangat, kayak nggak anak-anak kampung biasa, putih. Mungkin tergiur dia dengan aku. Lagi kan masih anak ya. Yang di peristrikannya mamaku udah tua kan gitu. Tak tua sekalipun, karena mama janda itu seumuran aku sekarang itu. Sekarang aku kan udah 38, mamaku janda pun umur 35, 34, masih muda. Zaman dulu, zaman sekarang kalau janda 35 tahun, 30 tahun kan masih muda kan. Janda mati kan gitu. Dan sudah itu, tak tahu kenapa dia boleh merusaki aku gitu. Masih anak-anak waktu itu. Maaf lah, karena kalau aku teringat
Hatiku sedih, tapi memang aku sudah mengampuni. Setelah aku mengenal Yesus, aku mengampuni siapapun itu. Karena gimana ya? Maaf ya itu karena sedih. Karena sebenarnya nggak mau mengingat sih, nggak mau kesaksian sih. Kadang-kadang kalau ingat aku boleh dendam lagi gitu. Dendam, tapi setelah aku mengingat Yesus, aku mengampuni, aku memaafkan. Oke, dia merusak aku, yaitu dirusakinya aku dengan ancaman. Namanya kita masih anak kecil, adikku perempuan lagi. Bilang kan, jangan kau bilang mamamu ya. Kalau kau bilang mamamu, bunuh nanti adikmu. Rusaki nanti adik. Aku ingat adikku lagi satu perempuan ya. Kalau dia rusaki aku, nanti rusaki adikku gimana aku? Aku nggak berani. Aku bunuh mamamu nanti, katanya gitu. Oke, aku diam. Namanya aku masih anak-anak ya, dibekapnya mulutku, dirusakinya, tapi nggak bisa lawat. Itu anak-anak ya. 1 minggu aku dihajarnya terus, itu kurang ajar itu. 1 minggu sudah lepas, terus ditinggalkannya kami. Tinggalkannya. Mama mungkin dia takut juga sih. Udah dirusaknya aku, udah dimasukkannya kami Muslim, tinggalkannya kami. Mungkin dia takut lah. Mana tahu aku akan mengadukan gitu ya. Kalau zaman sekarang diaduin ke polisi itu, udah masuk penjara dia tuh. Tapi zaman dulu kita nggak ngerti yang namanya mengadu itu ya, nggak ada ngadu sih. Sama mama aja nggak aku ceritain. Sampai besar loh aku baru tercuk mulutku untuk ini semua. Sudah besar, udah punya anak 4, aku baru ceritaku sama mama loh. Saking takutnya dalam hatiku, mendendam, nyimpan dalam hati dari dulu itu. Trauma gitu. Dia seorang bapak, pengganti bapak yang baik, tiba-tiba membuat kayak gitu, jadi traumanya tinggi. Las-las, aku jadi ketakutan setiap hari. Seminggu dirusakinya, dia pergi, dia balik ke Medan, kami tinggal di Aceh. Oke. Mama tetap berjuang di sana. Mama pun serupa stres lah. Namanya belum sampai setahun, ya kerja sama-sama mereka, papa. Sampai SMP aku di situ, kelas 2, kelas 3 mungkin. Bertahan mama. Bertahan serupa biasa, tapi aku tahulah sakit hati mama ini mendalam gitu ya. Satu suaminya meninggal dan ini ditinggalkan gitu aja, karena mesti ditinggalkannya juga karena istrinya orang ini ada, anak-anaknya ada banyak. Dia memang, aku percaya ya, dia mengawini mama aku itu karena mau memasukkan agama aja, itu bukan karena niat dia mau mengawini mama, enggak. Buktinya udah dirusaknya saya, udah ditinggalnya kami, dia pergi balik ke istrinya kok. Oke. Selepas itu tambah tahun ada, selepas dia pergi tinggalkan kami di sana, kami masih bertahan di situ sampai aku kelas 2 SMP. Mama ini pun hari-hari makin garang sama kami gitu, sama aku lagi terutama kan. Anak orang, kalau orang Batak itu anak paling besar kan tanggung jawabnya besar ya di rumah. Saya semua silap sedikit dipukul, dia papain, sampai ditelanjangin aku kayak mana-mana. Makanya aku dulu dari kecil sering mau bunuh diri gitu. Karena mama ini kenapa nggak sayang sama aku? Lagi aku nggak cerita gitu, bahwa aku udah dirusak oleh suaminya. Karena kayaknya mama ini pelampiasan emosinya itu sama kami gitu, sama aku terutama. Karena adikku masih kecil ya, makanya aku lama dulu dendam sama mama. Sampai aku kawin, sampai aku punya anak banyak, masih dendam aku sama mama. Selama aku belum memaafkan, selama aku belum mengenal Yesus, mamaku sendiri ku dendami. Karena pada dari kecil mama ini garang sama kami gitu. Tapi mama ini marah pun aku ingat, dia kan sudah Muslim tuh. Tapi dia kecewa. Udah Muslim, dia kecewa lah karena ditinggalin kan sama orang ini. Tapi udah dimuslimin, tapi mau balik nggak boleh lagi gitu kan. Keluarganya juga sudah support dia semua kan gitu ya. Yang saya waktu aku Muslim itu ya aku alim, adikku sekolah pesantren semua, aku juga sekolah pun sekolah agama. Tapi aku nggak teringat gimana ya, yang namanya masih kecil aku udah dimuslimin, aku alim lah gitu, berjilbab yang kayak biasa, sembahyang, nggak pernah tinggal karena diajarankan di situ gimana ya, kalau nggak sembahyang masuk neraka gitu ya. Namanya anak kecil, kita masih belajar baru-baru, dulu Kristen juga nggak pernah belajar Alkitab. Selepas itu masuk Muslim, belajar ya mesti kan kuat gitu ya. Itulah ya, walaupun aku sudah disakiti dengan, bukan karena agama kah, karena apa nggak tahu ya, udah disakitin, tapi dendamnya nih lama simpan di dalam. Walaupun aku sembahyang, baca Al-Quran, dulu aku pandai baca Al-Quran, saking takutnya masuk neraka gitu, karena katanya masuk neraka kalau nggak sembahyang, kalau nggak sholat. Sampai adikku tuh sampai sekarang bahasa Arab tahu. Aku enggak sih, karena waktu kecil pun udah kerja aku ya, kerja sambil apa namanya bantu mama ya. Oke, sampai umur berapa aku di situ, sampai kelas 2 SMP. Mungkin mama ini jenuh juga, ya jenuh bekerja di situ sendiri ya, jaga sawit ya. Pulanglah kami ke Medan.
balik lagi ke rumahnya Pak Cik Mama itu yang muslim itu. Dan mama itu melamar kerja ke Malaysia. Itu awalnya mama pun juga pernah ke Malaysia tahun 97, 98, 98. Pergilah mama ke Malaysia. Oke. Aku itu namanya masih kecil. Kecil sekolah sambil kerja. Mama udah nggak ada. Dalam hati nggak netap. Mau mati takut, hidup segan mati tak mau, kayak gitulah. Macam hidupku nggak ada tujuan kayaknya. Sekolah pun aku nggak mau aku sekolah. Karena di sekolah pun sampai SMP terus digangguin orang saja. Aku udah trauma sama laki-laki lagi, takut sama laki-laki. Udah ngeri gitu. Jadi kalau demam aja pun aku, walaupun nggak ada orang, aku udah ketakutan sendiri. Nanti siapa lagi mau dekat-dekat sama aku gitu. Padahal enggak gitu. Padahal sendirinya aku udah nggak ada lagi siapa-siapa. Tapi ini masih kututup rahasia ini sampai aku besar gitu. Kenapa aku nggak teringat mau pikir mau bagi tahu mama ya? Jadi dendamku itu makin tinggi sama mama. Pasal udah dimasukin muslim, dirusakin lagi aku jadi korbannya gitu ya. Tapi aku tetap makin beriman waktu itu, makin sembahyang, makin ya Allah ngaji. Kenapa nasibku kayak gini? Kenapa nasibku kayak gini? Itu aja aku terus ku ratapi hidupku itu seperti apa. Mengadu saja sama Allah aku. Tapi Allahnya nggak jawab. Makin panggil Allah, makin terpuruk pula aku. Betul makin terpuruk. Oke, udah dirusak. Udah, aduh, pokoknya susah kali lah. Banyak kali pengen mau mati. Aku kadang mau lompat aku ke sungai itu, biar mati. Tapi macam ada lagi yang menahan aku gitu. Mungkin arwah bapakku dulu masih ikut-ikut gitu ya. Karena aku selalu datang ke mimpiku, selalu ke mimpiku. Karena aku asal mau nangis, bapak kau tinggalkan aku jadi kayak gini. Aku bapak selalu mengadu-ngadu gitu. Matinya orangnya, tapi aku selalu nangis. Apalagi kalau dipukuli mama aku ya. Kalau mama pukul-pukul aku, mesti aku mengadu bapak gitu. Jadi kalau kita sebut dia kan, dia selalu datang ke mimpi kita kan gitu. Itu namanya iblis ya. Jadi ceritanya mama udah pergi ke Malaysia, aku udah kehilangan arah, udah pergi ke Medan. Umurku waktu itu sudah dekat 18 tahun. Mama udah ke Malaysia. Aku nggak ada lagi yang bimbing di sana. Adik udah masuk pesantren dua-dua. Aku kerja sama orang. Umur 18 tahun aku jaga anak bayi umur 2 bulan. Mama nggak ada, keluarga nggak ada. Semua keluarga mama ini yang dulu memuslimkan kami pun macam cuek. Udah nggak peduli lagi gitu. Mama pun udah pergi. Numpang kami di rumahnya itu serupa macam duduk dalam neraka kan gitu. Waktu baru-baru masuk Islam kami, aduh kayak emas kami dibikinnya. Ini gitu macam-macam. Sudah lama nggak guna. Jadi bener itu kalau masuk muslim disogok. Jangan marah kalian siapa yang orang-orang muslim itu. Mama pun sekarang masih muslim, taat pula lagi dia. Jadi kalau teringat mukanya, kalau video call mama macam itu berjilbab, saya pusing sedikit. Cuman adalah Tuhan, engkau yang akan mengubah mama aku kan gitu. Oke, udah mama pergi ke Malaysia, aku udah kehilangan arah. Aku belum kenal siapa-siapa lagi. Saudara pun gak ada yang mau tahu, saudara bapak, saudara siapa pun gak ada. Keluarga mama ini yang muslim ini macam selalu menekan kami gitu. Oh, hati banyak sakit, ngeri kali. Gak tahu mau kayak mana nggak tahu. Lepas terakhirnya aku kerja restoran di Medan, di dekat kampus UMSU sana, UMSU. Oke. Kerja restoran aku di situ, adalah satu orang laki-laki marga Minang. Dia suka sama aku. Sebelumnya aku udah dekat-dekat pacaran juga dengan orang yang Kristen gitu. Orang Kristen tuh mau sama aku nggak mau. Bilang enggak, aku nggak mau Kristen. Aku kan udah fanatik tuh ya. Yang namanya orang Batak, walaupun aku orang Batak, waktu itu aku sudah muslim jadi mualaf. Ya ampun, bencinya aku sama orang Batak. Kayaknya Batak itu bilang kau orang Batak, kau nggak bisa sama aku kawin. Nggak mau aja kayak babi, bilang. Pergi Jenaga waktu itu. Nggak mau aku. Enggak deh, muslim pun aku deh, asal kau mau sama aku deh. Bilang nggak mau. Mesti nanti kau Kristenkan balik aku bilang. Itulah saking fanatiknya ya. Nah, oke. Jadi tiap hari datang ke restoran tempatku kerja ini, laki-laki Batak ini. Nggak mau, aku nggak mau. Padahal maafan orang yang bekerja sendiri, nggak apa. Padahal yang orang Padang ini, orang Minang ini, jadi pembantu juga kayak aku gitu, kerja sama abangnya. Abang dia buka restoran nasi Padang itu di kampus UMSU sana, di Jalan mana, tidak tahu, udah lupa. Nah, tapi karena dia Muslim, ya aku yain gitu. Walaupun dia pekerja juga, sama-sama aku juga pekerja, ya oke, kenal sama dia 3 bulan. Sebenarnya takut sih sama orang, diajaklah aku kawin. Bilang nggak boleh, aku masih kecil, masih 18 tahun waktu itu. Dia sudah umur 25, lebih sedikit dia dari aku. Nah, janji manis lah, oke. Lepas kan, dari kecil kan aku udah trauma banyak gitu ya. Tapi karena keadaanku yang susah, mendesak, jadi terpaksa gitu. Kemana lagi aku mengadu? Masih kecil-kecil aku udah capek kerja kan gitu ya, cari uang. Nah, diajak kawin lah, aku nikah, aku mau.
Tapi sebelum kawin aku bagi tahu, aku udah gini dulu waktu kecil. Ya udah, dia terima apa adanya. Dia terimanya apa adanya. Kami menikah, tapi mama di Malaysia. Bilang sama mama, aku mau menikah. Oke, kata mama, nggak apa-apa, walaupun kau masih kecil, biar ada yang jaga kau. Mama nggak ada, katanya gitu. Oke, dikirim mama lah biayanya dari Malaysia. Walaupun kan kita kan kalau kan harus ikut suami kan. Orang Padang kan perempuan yang beli gitu, perempuan yang ngasih uang sama dia kan. Nah, oke. Lepas dikasih mama biaya dari Malaysia zaman dulu tahun 2000 lah aku menikah itu. Tahun 2000 2 juta itu udah banyak ya. Nah, dikirim mama dari sana, aku menikah. Walaupun nggak mama ada. Wali hakim apapun nggak ada. Kan Islam kan, Muslim kan senang-senang aja kawin. Wali hakim boleh kawin, tak ada siapa-siapa pun nggak apa-apa. Nah, menikahlah kami dengan sah di kantor KUA Jalan Patumpak sana. Kawasan Binjai lah itu. Nah, kami menikah. Oke. Hari pertama itu dia oke. Nampak dia sudah ke 3 bulannya. Rupanya memang lakiku ini maaf cakapnya ya inilah suatu awal dari kehancuran hidupku itu dah. Aku pikir dia bagus gitu. Enggak. Dia ada penyakit lagi. Maaf cakapnya dia hypersex lagi, dibantingnya lah aku tiap hari. Aduh Tuhan, masuk ke dalam neraka lagi aku. Hari-hari aku berdoa, sembahyang pun buatnya kayak itu, dicemburuin lagi aku. Aduh pokoknya penyakitnya itu tinggi lah. Siksanya kali aku. Anak sudah ada dalam perut, tapi disiksa lahir batin aku ya. Tapi bertahan aku, nggak ngadu sama siapa-siapa pun. Ya, dari awalnya juga dihancurin Muslim, orang Muslim, kawin lagi, dihancurin lagi. Aku berdoa aja terus sampai lahirlah anak ini, anak pertama aku ini. Dengan hati yang tergores, terluka, sakit hati. Aduh, pokoknya nggak tahu lah penderitaan ini sampai kemana. Sudah jatuh ketimpah tangga. Ingat kawin itu untuk lebih baik, rupanya lebih hancur. Tiap hari berantem kami. Nggak dikasih berantem. Aduh, pokoknya itulah. Pokoknya ngadu Tuhan. Kenapa macam itu aku nggak ngerti ya. Oke. Dalam masih lahir anakku ini umur 2 bulan, tinggalinnya aku. Balik dia kalau ke orang tuanya. Kan orang Padang anti itu sama orang Batak. Walaupun kami tuh disetujui sama orang tuanya karena terpaksa aja. Bukan karena apa gitu, terpaksa aja orang tuanya. Jadi mungkin orang tuanya juga udah bilang, nggak apa-apa lah, udah lahiran nanti anakmu tinggalin. Katanya gitu mungkin ya. Emang bener, umur 2 bulan anakku lahir, ditinggalin aku sama suamiku ini. Marga Padang nih, marga Caniago tuh, orang Padang, orang Minang. Tinggalin, dia pergi ke Singapura kerja. Cari mana-mana, tanya family, nggak mau tahu. Padahal anakku masih kecil, nggak ada yang tanggung jawab sama aku. Waduh Tuhan, pokoknya tersiksa banget hidup aku gitu. Tak kemana aku jadinya. Sengsara kali aku. Keluarganya tidak mau tahu. Dulu waktu kawin keluarganya ada, setelah lepas nggak ada satu ekor pun nggak ada. Udah anak umur 2 bulan, kecil-kecil, sakit lagi. Aduh, aku udah mati kapal, udah kehilangan kapal, udah nggak tahu kemana-mana lagi. Oke, tetap sembayang aja terus aku nih. Taat kali sembayang, makin sembayang aku, ya Allah, berikan aku jalan petunjuk, ya Allah, berikan jalan petunjuk. Itu aja hari-hari, jalan petunjuk, tapi nggak pernah ditunjukin Allah itu yang jalan yang sesat sama aku semua, yang susah semua, yang menghancurkan hidupku semua. Semakin aku minta, semakin aku disesatkan. Oke. Kehidupan sudah susah, uang nggak ada, namanya anak-anak, masih umur 19 tahun udah punya anak aku. Ya, orang dulunya juga nggak pernah bergaul kemana-mana ya, nggak punya ada keluarga, nggak ada siapa-siapa, ditinggalin pula sama suami. Nggak akan aku mengadu sama keluarga ya, udah bawa anak, nggak ada, aku orangnya nggak bangsa pengadu. Mau susah sendiri, mau makan sendiri macam itu aja. Aku nggak pernah mengadu apapun. Itu aku tanggung sendiri, nggak pernah aku bergantung dengan orang lain, mau susah apapun itu. Lepas ditinggalin aku, hidupku semakin melarat, anak makin sakit lagi. Kata orang Padang itu bilang anakku itu sakit palasik, karena ada sakit palasik ya. Badannya kurus sekali, makan aja banyak kuat, tapi badannya kurus kayak tengkorak, nangis yang malam nggak pernah diam. Itulah yang dialami anakku yang paling besar. Itulah yang ku alami sekarang waktu itu. Lepas udah kurus dia, sakit parah, duit nggak ada, rumah nyewa pula itu. Aduh, makin menderita hidupku, makin menderita. Mama udah pulang itu dari Malaysia, udah dekat dengan aku, tapi mama itu udah kehabisan uang gitu. Namanya juga di Malaysia juga dulu dia gaji pun sedikit aja, 250 ringgit aja sebulan. Pulang ya ada sisanya dia belikan tanah kan gitu. Jadi uang cash itu langsung nggak ada, udah habis dibeliin pulang-pulang dari sana. Selepas adalah modal sedikit, jual-jualan lah kami di rumah, buka usaha sedikit-sedikit, goreng-goreng pisang apa-apa. Tapi gak jalan. Yang datang malahan laki-laki semua. Namanya aku janda muda ya. Janda muda, anak 1.
cantik lagi dibilang, padahal enggak sih cantik. Kata orang saya sudah cantik di situ. Jadi berebut orang datang. Jadi kayak macam mau gaduh orang, macam mau gimana gitu. Ayo. Jadi masalah lah. Jadi nggak jualan, nggak ada uang, ya. Jadi stres, makin stres juga. Tiba-tiba lah datang Marga Simbolon. Sudah 6 bulan ini, 8 bulan ini pergi ini. Suamiku ini nggak ngasih uang, nggak ngasih kabar, nggak ada apa-apa gitu ya. Datanglah tiba-tiba Simbolon ini datang ke kedaiku, menawarkan dengan bagus ya. Awal-awalnya datang baik-baik macam itulah. Ditengoknya anakku udah sakit, aku hidupnya sengsara gitu ya. Tidak tahu kenapa, karena kegalauan hatiku itu ya, dia suka sama aku iyakan. Tapi aku bilang, oke, kalau kau mau kawin sama aku boleh. Kan waktu itu kan udah 8 bulan tuh lakiku kalau di hukum Islam kan kalau udah 3 bulan aja nggak dinafkahi lahir batin sudah talak. Istri boleh berhak talak kan gitu. Apalagi ini sudah 8 bulan langsung apapun nggak ada. Tanyain keluarganya nggak mau tahu. Orang memang sengaja keluarganya membuang aku gitu karena aku kan anak orang susah, mereka itu kan orang kaya. Gitu. Mertua aku dulu haji lah, orang tahun-tahun 2000-an haji udah 3-4 kali ke Mekah, kan orang kaya itu. Zaman sekarang orang biasa pun bisa ke Mekah ya, zaman dulu kan enggak. Memang orang kaya dulu mertuaku. Haji dia, tapi sangat benci sama orang miskin. Gitu. Enggak mau mertuaku mengakui aku karena aku anak pembantu. Enggak mau dia anak orang miskin. Makanya begitu aku melahirkan disuruh pisah sama anaknya. Anaknya ngikut aja. Oke. Udah singkat ceritanya ya, maulah Simbolon ini sama aku, tapi aku iyain karena keadaanku udah kritis. Anak udah sakit-sakit terus, nggak ada yang tanggung jawab, nggak ada uang kan gitu. Buka usaha pun nggak guna, bukannya ada untung malah digangguin orang aku jadinya, merebut orang sama aku, nggak dilayani, ngomong salah dilayani salah kan gitu, jadi serba salah. Jadi aku bilang sama, ada pula orang anak lajang juga suka sama aku, sangat suka waktu itu, orang Jawa. Aku udah trauma dengan orang Jawa ya, benci ya. Sekarang sudah mengampuni, nggak ada orang apapun itu, nggak ada, aku benci lagi. Dulu benci juga aku, udah yang menyakiti aku orang Jawa ya. Lepas nggak mau lah aku sama orang Jawa ini ya, orang Batak ini lah ku iyain. Tapi orang Batak ini ku iyain, orang Marga Simbolon ini, karena ada dalam niat hatiku itu mau memuslimkan dia, karena kan aku banyak belajar muslim. Kalau kita mau mualafkan orang pahalanya segini kan gitu, jadi aku ingat dulu memuslimkan dia juga pahala gitu ya. Oke, ya dari kesempatan lah aku mengajak dia muslim karena dia yang suka aku gitu ya. Ya dia mesti suka aku kan, dia udah tua, dia udah duda, dia umur waktu itu 35-36 macam itulah. 35 mungkin dia umurnya. Aku masih 19 tahun. Ya aku cari kesempatan, aku masih muda, dia mau sama aku. Ya aku kerjain aja sekalian gitu ya. Gitulah niat hatiku ya, masukkan muslim kau kan gitu. Oke, kalau kau mau sama aku, kau harus masuk muslim. Aku bilang sama dia. Oke, aku mau. Dia mau, katanya dia mau masuk muslim. Oke. Dia duda memang, dia beranak 5, aku 1. Ya, jadi dia yang berhasil memikat aku lah. Jadilah kami, tapi kami nikah muslim. Dia anak pendeta loh, nggak mungkin. Tapi nikah aja dia mau. Ini suamiku yang Marga Simbolon ini anak pendeta Betel. Ya dalam hatiku, yuk kalau aku masukin dia muslim, pahala aku kan banyak gitu. Lagi anak pendeta aku tarik kan gitu kan. Niat hatiku lah. Dan kami nikah muslim. Di kampung itu aja. Gitu ya, tanpa cerai ini dari suami, karena kan memang ditinggalin, gak ada kabar, gak ada apa-apa ya. Surat kawin kami aja gak dikasih, gak tahu di mana simpan mertuaku, gak dikasih. Rupanya begitu kita menikah di kantor KUA, satu-satu suami istri dikasih surat kawinnya. Kalau aku enggak, kami sah di kantor nih. Kalau aku kawin tapi nggak dikasih surat kawinnya, jadi aku kawin dengan Simbolon pun nggak ribet karena surat kawinku nggak ada, gitu. Nggak dikasih mertuaku dulu yang haji itu. Memang itulah niat mereka ya, bukan untuk niat baik. Dan nikahlah aku di kampung itu dengan siri. Muslim kan cincai, apalagi lakiku mau juga masuk muslim gitu ya. Muslim yang di sekitar kami itu semangat juga. Oh masuk muslim, dia dari anak pendeta gitu ya. Mau aja, yuk semangat orang itu. Gak sah pun di kantor KUA aku nggak apa-apa. Oke. Dan kawinlah kami, tapi nggak ada surat macam dulu yang merah sama hijau itu nggak ada. Surat biasa aja. Orang siri kan, kampung-kampung aja gitu. Nanti buat lagi gitu ceritanya. Oke. Nikahlah kami. Baru berapa hari kawin, katanya muslim. Tapi kenapa pergi ke kedai tuak ini orang? Tengok dia, kenapa kau ke kedai? Bilang, udahlah bikinlah agamamu, aku katanya. Aduh, mulai stres aku kan. Oke, berjalannya waktu, ambil anak pertama lah aku dari Simbolon. Oke, ambil anak pertama dari Simbolon. Dia udah pergi ke gereja ini. Dalam hatiku ya udahlah, namanya juga aku kawin untuk
gimana ya, aku kawin sama dia kan untuk menyelamatkan diriku juga gitu, bukan karena cinta. Terang-terangan aku bilang sama dia, aku kawin samamu karena kau mau masuk muslim dan kau mau menolong aku, bukan karena cinta ya. Baik-baik sama aku. Aku bilang sama dia, aku bilang, iya nggak apa-apa, cinta itu bisa tumbuh di belakangan hari, katanya. Bilangnya gitu loh, udah nggak apa-apa. Kau boleh miliki aku tapi tidak memiliki cintaku ya. Terus bilang sama Simbol, oke, berjalannya waktu bolehlah itu. Berjalannya waktu juga dia pergi ke gereja, saya enggak, saya sembahyang di rumah. Jadi di rumah kami itu satu Al-Quran, satu Alkitab. Dia kan anak pendeta, mesti dia buat Alkitab di rumah ya. Dan seperti biasa dia minum juga, main judi juga, tapi ke gereja juga, gitu. Itulah. Jadi enggak patokan juga dia, walaupun dia anak pendeta, anaknya juga ikut pendeta, enggak ya, anaknya bejat juga. Ya itu yang macam bilang tadi, namanya orang Batak ya, minumnya kuat. Minum, mabuk hari-hari, pukul 3 tiap hari pulang. Minum hari-hari itu, main judi. Enggak mengurangi belanja di rumah sih, susah memang. Sampai dia tuh, suamiku ini kerja enggak pernah jadi kuli orang. Dia main judi di luar supaya bawa uang ke rumah, gitu aja. Tapi enggak masalah bagiku, karena uang itu bukan hal bagiku itu. Karena apa? Waktu suamiku pertama dulu, semuanya ada juga, dia menghina aku terus, gadut terus, apa-apa gitu, enggak pernah menghargai aku, enggak pernah menghargai orang tuaku gitu ya. Tapi Simbolon ini walaupun kayak gitu, dia hormat dengan mama, bertanggung jawab di rumah. Tapi memang sifat dia memang macam itu, dia nggak boleh jadi kuli orang, jadi dia macam mana menjudi pandainya dia, aku nggak tahu, bisa menghasilkan uang, itulah dia, bijak lah. Tapi ya seadanya lah, namanya uang judi dibawa ke rumah ya. Tapi aku bahagia gitu, karena apa? Karena aku jadi sama dia, udah bertanggung jawab dengan anakku, dia besar sampai sehat, sampai saat ini. Dari umur 8 bulan sampai sekarang umur anakku tahun ini sudah 20 tahun, besar di tangannya. Dan akan sukses itu, aku percayakan Tuhan akan buat itu sama anakku, karena dialah. Oke, berjalannya waktu tuh aku nggak ngerti bahwa dia memang dia sangat cinta sama aku, sangat sayang sama aku. Tapi aku dalam cintanya itu aku memanfaatkan dia, belum ada niat aku untuk suka gitu, enggak, hanya memanfaatkan dia aja dalam hatiku. Kapan kau nggak bisa masuk muslim gitu ya, terus kuniatkan dia masuk muslim, terus berdoa, udahlah ngapain kau sembahyang terus, ke gereja mahita, ke gereja lah kita, katanya. Nggak ada gunanya kau sembahyang. Bilang, diam kau, bilang, bikin agamaku. Suatu saat Allah akan membuka hatimu, bilang gitu. Oke. Mungkin walaupun dia penjudi, pemabuk, tapi masanya hari Minggu dia ke gereja, mungkin didoakannya aku di sana. Didoakannya. Pergilah ke gereja. Asal pergi dia ke gereja, mesti panggil aku ke gereja. Aku nggak mau. Aku tetap dengan pendirianku. Walaupun anak sudah 3 dari dia. 3 dari dia, 1 dari yang pertama, jadi 4. Ya, 4 semua anak laki-lakiku semua sampai sekarang udah besar, udah lajang-lajang, dia yang membesarkan. Dan suatu saat bilang, apa sih yang kau apakan dari Kristen itu? Aku bilang, apa hikmahnya? Selalu kukotbahin dia, dikotbahin aku balik gitu. Jadi nggak membal, ya udah diam-diam aja terus. Degil kali, benci kali. Aku benci pun nggak guna, anak sudah banyak. Ya, pernah aku tinggalin juga dia waktu anak pertama udah lahir, aku tinggalin dia karena asal agama aja gitu. Balik lagi karena anaknya gitu ya. Aku ingat lagi karena anakku yang pertama nggak mau ninggalin dia. Ya aku terpaksa balik loh sama dia. Karena aku tinggalin juga dia. Tapi anakku yang pertama, saking sayangnya dia sama bapaknya, dia nggak ngerti itu nggak bapaknya kan. Karena dia dari kecil juga dibesarin sampai besar, sayangnya bukan main dia. Jadi itulah keadilan Tuhan bagiku. Bapak tiri yang menghancurkan aku, tapi bapak tiri juga lah yang menghidupi anakku sampai sekarang ini. Jadi Tuhan itu adil. Walaupun masa itu aku menderita, tapi ada rencana Tuhan yang indah bagiku. Buktinya bapak tiri yang menghancurkan aku sampai seumur hidupku, aku sampai mendendam dengan orang, mendendam dengan mamaku sendiri. Tapi Tuhan kasih jalan yang indah bagiku, yaitu menunjukkan bapak tiri juga macam Simbolon ini menghidupi anakku sampai sekarang. Sekolah tinggi sekarang dibikin Simbolon, sekolah kapal, perkapalan laut. Itulah saking hebatnya dia. Tapi sampai di situ pun pengorbanannya bagiku, aku belum mengerti yang namanya itu. Aku masih egois gitu, masih egois. Karena dalam niat hatiku itu untuk balas dendam sebagian. Karena lelaki sudah menghancurkan saya akan menghancurkan lelaki juga. Gitu dalam pikiranku terkadang lah. Dan tiba waktunya sering kami berdebat tentang agama. Dia menang, aku pun tak menang, sama-sama. Ya udah diam. Suatu masa aku hidup ke TV di rumah dulu tahun 96 ya. Nah, tahun 2006 ya. 2006 ada TV di Indonesia itu di Medan, Daily TV. Kan sering itu film kartun-kartun. Jadi anak-anakku kan sering tengok kartun itu Daily TV ya. Dan masa itu habis pulang gereja jam 5, ternyata jam 5 sore itu ada ibadah di acara TV itu gitu. Tiba-tiba terhidupkan aku itu TV.
Tiba-tiba terhidupkan aku tuh televisi itu. Tuh tengok sana pendeta Philip Montopa lagi kebaktian. Aku kan benci itu sama orang Kristen yang mau aku pindahin, mau aku matiin. Langsung tiba-tiba dibilangnya gini dari layar televisi. Jika Anda ingin merasakan kehadiran Tuhan, agar Tuhan melawat hidup Anda dan mengubah hidup Anda, dibilangnya kayak gitu dalam TV itu ya, ikuti doa saya, katanya. Aku bilang, baik, benar ya, Tuhanmu boleh menghidup orang, boleh mengubah hidup orang. Aku bilang gitu, karena dalam hatiku yang paling susah itu, yang paling menderita itu aku aja, gitu. Mana boleh dia mengubah aku? Aku aja tiap hari sembahyang, minta sama Allah, nggak ada ubah tuh hidup aku, lagi sengsara aja terus. Gitu, gitulah. Bilang itu ceritaku di cerita TV. Jika Anda percaya, tadahkan tangan Anda, ikuti kata-kata saya, katanya. Ikuti kayak gini. Ikuti kata-katanya. Anda akan merasakan Roh Kudus yang berkuasa di atas Anda, atas kamu, katanya gitu. Aku bikin sekali, nggak ada apa-apa. Alah, banyak kali bohong kau. Kau bilang tadi bisa mengubah, bisa datang Roh Kudus lah, apalah. Banyak kali bohongmu kau, pendeta kafir kau. Aku bilang gitu. Udah mau aku ginikan lagi, kunyit TV-nya mau tutup. Saya tahu Anda belum percaya dengan kuasa Roh Kudus, katanya gitu. Kayak tahu dia, mungkin Tuhan kasih tahu itu pendeta bahwa saya sangat membenci Yesus supaya dinyatakan kepada saya gitu. Bilang, oke ya, aku akan tarik kau satu kali lagi ya. Kalau kau benar-benar Tuhan Yesusmu itu nyata akan datang kepada aku, kau bilang itu, oke, aku percaya. Ikuti perkataan saya. Lapangkan hati Anda. Jika Anda memiliki apapun yang ada dalam beban hati, lepaskan. Katanya gitu. Oke. Dalam kali itu nggak gini lagi, aku minta ini kayak gini. Aku ikuti kata-katanya tuh. Belum sampai dia ngomong langsung pus. Macam mataku tutup, tapi ada cahaya terang peng masuk ke tanganku ini, kayaknya sup sampai ke kepalaku. Pus sampai ke badan. Nger gitu. Langsung dingin, macam dingin badanku. Waduh, apa yang terjadi? Aduh, sorry pendeta. Rupanya ngomong bener gitu. Bilang gitu. Aku bilang kayak gitu ke TV itu. Dari TV aja, karena aku rasakan apa yang dibilangnya itu masuk melalui tanganku, pus masuk ke badanku gitu. Panas, hangat gitu. Tapi macam keluar cahaya gitu dari TV. Padahal tutup mata saya. Tutup mata. Mulai aku ketakutan. Lalu benar ya, Tuhan Yesusmu dahsyat ya. Aku bilang. Oke, saya masih berkeras hati. 1 minggu full dari situ, mulai dari aku tengok TV itu, 1 minggu full aku mimpi yang tidak baik selalu. Aku mimpi itu selalu berjalan di suatu gunung, panas sekali, di bawah api menyala-nyala kayak gini. Menyala-nyala mau menyambar aku aja terus. Padahal aku sembahyang loh, tiap hari sembahyang. Subuh aku nggak pernah tinggal itu. Tapi dalam 1 minggu itu, mimpi ini selalu dengan mimpi yang sama. Datang, itu aja. Dan terakhir kalinya, aku udah ketakutan ini. Udah tiap hari ini datang ya, ada apa ini? Jalan aku satu bukit ini, gunung ini nggak habis-habis gitu. Tapi api di bawah itu menyala-nyala. Masa bukit ada api, gunung kok ada api gitu kan? Seharusnya kalau gunung itu kan pepohonan ya, ini nggak api gitu, api nyala 1 minggu full. Oke. Lepas tuh ke 1 minggunya pas ketakutan aku, terakhirnya tuh aku banyak kali takut kali, udah tuh pengen gini. Satu tangan tiba-tiba gini, menadakan tangannya, dua tangannya. Kenapa engkau takut? Pegang tanganku, kau pasti boleh naik ke atas. Saking takutnya aku tengok bersinar dari dia, memang nggak nampak mukanya aku, gini aja tangannya menadahkan, diluruskannya karena aku mempraktekkan kan tanganku nggak boleh lepaskan, kalau dia nggak, tangannya lurus gitu, putih terang kali, hanya tangannya nila nampak aku, telapaknya nih, pegang tanganku, kau tidak akan terjatuh, kau akan boleh naik ke atas, katanya gitu. Kenapa engkau takut, katanya. Aku pegang, push, hilang, langsung aku boleh naik ke atas secepat mungkin. Dan aku terbangun. Dari TV itu Tuhan sudah tegur aku, udah tunjukkan. Ini yang kedua. Aku siapa itu ya? Masih degil aku ya. Jadi waktu itu aku menguji Tuhan. Jangan, jika ingin benar-benar bertemu dengan Tuhan, ingin Tuhan menyatakan dirinya, minta aja gitu. Dulu itu aku minta. Aku uji dia. Aku macam mau perang sama Tuhan Yesus. Kalau kau benar ada, benar tunjukkan. Bilang gitu. Kafir aja kok, aku bilang gitu. Tantang dia. Dulu aku minta, dulu aku yang uji Tuhan. Sekarang aku minta diuji sama Tuhan. Karena kalau Tuhan uji aku, sekarang aku semakin bertobat, semakin dekat dengan Tuhan. Jangan takut diuji oleh Tuhan. Jangan takut. Itu aja pesan saya. Karena saya dulu menguji Tuhan, menantang Tuhan. Saya dulu menantang Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau memang kau benar-benar ada,
tunjukkan sama saya apa. Macam mana saya cerita dengan orang biasa kayak gitu saya ngomong sama Tuhan. Betul. Karena aku ingat Allah dan Muhammad itu paling sempurna. Karena kan dibilang di Al-Quran, agama yang diridhoi Tuhan itu katanya Al-Quran aja, Islam aja, lain nggak ada, katanya masuk neraka semua. Walaupun diajarkan di dalam sebaik apapun kamu, kamu akan masuk neraka dulu baru ke surga. Ya dulu, iya ya. Berapa hari aja di neraka nggak apa-apa gitu. Jadi kita merasa nggak apa-apa. Walaupun kita letih dibuat dengan otoriter rutinitas yang harus satu hari itu 5 waktu itu kan paksa itu ya, paksa. Katanya kalau satu hari aja, satu kali aja nggak sembayang, berapa tahun kamu akan disiksa. Bayangkan aja kalau 5 kali sehari itu nggak buat, berapa banyak dosa yang akan kamu tanggung di sana gitu. Apa dalam hidup semua kiai-kiai itu nggak ada yang tinggal sholatnya. Jadi aku dulu ya berpedoman ke situ. Oh iya ya. Jadi agama yang lain itu nggak ada akan diridhoi. Udah rupanya dalam Kristen, kalau kita memang benar-benar mengikut Yesus, secuil neraka pun tidak akan disentuh, langsung ke surga. Bukan kayak negeri orang itu. Sebaik apapun dia, masuk neraka dulu, baru masuk surga. Emangnya kalau aku paham sekarang, ada yang bilang emangnya teh celup diangkat naik turun gitu ya. Sekarang aku baru paham, kalau dulu enggak, udah bodoh, dablek, semua sudah campur gitu. Di doktrin yang tidak baik ya, namanya dari kecil juga diajarin dengan itu ya, apa yang diajarin ya itulah diingat terus, takut masuk neraka gitu. Nah, yang nggak jelas pun ditakuti, yang nggak ngerti pun ditakuti, peraturan banyak tapi nggak terjalani semua, ya kan gitu ya kan. Dari hal-hal benda apapun neraka semua. Dalam Al-Quran itu semua neraka aja yang diceritain, nggak ada yang surganya itu sedikit aja. Dan udah 2 kali Tuhan uji aku, nggak juga. Saya masih degil, masih mau sembahyang. Ketiga kalinya kayaknya juga Tuhan bilang, Tuhan Yesus, kayaknya kau uji aku banyak kali ya. Cerita aku kayak gitu. Jadi aku ambil Alkitabnya suamiku, aku bikin sini, Al-Quran sini. Hey Tuhan Yesus, kalau kau memang benar-benar ada, tunjukkan satu ayat yang bagus untuk aku. Aku bilang, betul ya, kalau betul-betul kau ada ya. Aku bilang, kali ini kalau memang benar, aku akan ikut kau. Tapi tengoklah macam mana. Aku bilang kayak gitu loh, nggak janji, nggak apa. Aku bukalah Alkitabnya, cincai kayak mana ya? Simple aja aku buka. Kalau orang Malaysia karena bilang cincai itu simple ya. Aku buka kayak gini, pak, 1 kali aja. Langsung itu sekarang aku baru tahu karena aku banyak tanya kawan-kawan lah. Dia makanya nggak bisa lupa aku ingatan itu yang difirmankan Tuhan itu sama aku ya. Baru dibilang kayak gini di Yesaya 54 ayat 7 yang dibilang hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Wah, ini benar yang dibilang. Karena apa ya, sebentar aja sih saya sudah berpaling dari itu. Kan saya dari Kristen tuh ya, lepas saya sudah berpaling, tapi karena Tuhan menyayangi saya, memilih saya, dia angkat saya kembali. Benar-benar Tuhan angkat saya kembali. Mulai dari situ saya mau bergereja ke depannya. Minggu depannya saya mau bergereja. Tapi ke gereja saya minggu depannya sudah dekat Natal tuh. Sudah dekat Natal. Langsung pendeta itu, aku nggak ada cerita, nggak ada apa-apa gitu ya. Pertama kali first saya masuk gereja tuh. Besoknya hari minggunya tuh dikasih aku liturgi untuk Natal 25 Desember kemudian. Tanpa aku sadari, dia kembali memberi ayat itu kepada saya. Waduh, kan harus dihafal ya. Kita harus liturgi ke depan itu nanti ya. Lagi aku tengok, kenapa ini yang pernah aku baca di Alkitab kok datang lagi nih? Dan aku nggak cerita loh sama suamiku, nggak cerita. Langsung itu lagi aku baca, itu lagi. Berarti memang benar Yesus itu memilih gimana ya? Kalau kita menantang dia gitu, dia akan tunjukkan dirinya kepada kita supaya kita percaya kepada dia. Dan nyata dalam hidup saya 4 kali dibikinnya kayak gitu, baru saya percaya pada Yesus. Lepas saya mulai bergereja, sudah mulai 1 bulan saya bergereja dekat Tuhan, karena waktu itu bisnis suami saya itu nggak ada ya, pencarian suami saya itu Simbolon itu nggak ada, tapi anak sudah banyak ya, sampai apa nggak ada di rumah, beras nggak ada, apa nggak ada, lakiku nggak mau kerja, bukan nggak mau kerja, dia gengsi gitu ya. Jadi tapi aku nggak pernah ribut, nggak pernah bising gitu ya, apa adanya aku udah terima, karena aku kawin juga sama dia sudah karena hasil balas budi gitu, karena dia udah beri kehidupan sama anakku yang pertama kan gitu kan, jadi aku nggak menuntut banyak, jadi aku nggak pernah bising banyak gitu ya. Oke. Mulai saya ikut Tuhan, saya mulai belajar ke gereja, walaupun belajar gitu-gitu aja, saya nggak mendalami sekali lah, saya belum dibaptis juga
Karena waktu itu katanya harus setia, katanya 5 tahun, 3 tahun katanya ke gereja baru boleh dibaptis kan gitu. Namanya lagi kami orang Batak ya, ada syarat-syaratnya katanya. Jadi aku yang ikut aja karena aku juga belum dewasa, masih anak-anak, belum ngerti. Oke, kami hidup gitu-gitu aja. Saya nggak tahan juga sih nengok lakiku nggak kerja, hari-hari pergi kedai, bawa beras pun kadang enggak, bawa duit pun enggak. Jadi kadang-kadang lapar anak-anak di rumah kan gitu ya. Tapi saya sabar aja. Saya berdoa aja sama Tuhan, berdoa aja, Tuhan Yesus. Saya sudah mulai belajar mengucap Yesus dulu, Allah Allah. Tapi begitu mengenal Tuhan Yesus 4 kali menunjukkan hadiratnya sama saya, firman-Nya, baru saya percaya Yesus. Saya baru berdoa tiap malam selama 2 minggu. Tuhan Yesus tolong kasih malaikat penolong untuk suamiku supaya dia dapat kerja, Tuhan. Tuhan, itu aja nggak berubah. Permintaanku itu setiap minggu, setiap hari, setiap pukul 2 malam. Tuhan Yesus tolong suamiku, kirim dia malaikat yang akan menolong dia. Itu aja yang aku minta sama Tuhan. Ternyata Tuhan dengarkan doa saya. Kedua minggunya pagi-pagi pukul 7 orang ketuk pintu kami pagi-pagi. Halo Pak Simbolon, ayo kita berbisnis. Dia bilang gitu, berbisnis lah. Start dia mulai bisnis, mulai semua ada. Tapi itulah ya, semakin kita dekat kepada Tuhan. Saya pikul salib saya bukan seperti orang lain. Dibully keluarga, dibully tetangga, enggak. Saya sendiri, sebab saya tidak pernah bergabung dengan orang lain. Saya dulu sendiri-sendiri aja. Walaupun keluarga suami saya yang sekarang itu keluarga pendeta, tapi mereka itu tak begitu dekat dengan aku lah. Karena kan aku masih anak-anak ya. Sepatutnya mereka itu memang membimbing aku sih. Karena aku dari Muslim kan, tapi mereka juga ya seperti biasalah gitu. Macam Kristen lah gitu, tapi aku ya belajar sendiri. Dulu pun aku Muslim ya belajar sendiri, ya fanatik sendiri gitu. Jadi waktu sudah jadi mengenal Yesus pun ya sendiri aja gitu. Jadi nggak pernah ada pelajaran dari orang lain, aku nggak ada. Dan singkatnya waktu mulailah pikul salib saya di situ. Suamiku udah mulai ada bisnis. Dulu dia waktu susah, dia sangat perhatian denganku, dengan anak-anak, apa adanya di rumah, oke dia makan, apa yang ada oke dimakan. Selepas ini bisnis sudah ada, malah aku yang rajin ke gereja, dia tak ke gereja. Nah, jadi pusing kan? Ya namanya suatu pohon yang tidak disiram dengan air kan mati, bantep, yang nggak naik, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apa-apa. Mau sesubur apapun tanahnya itu kalau nggak diurus kan banyak rumput kan? Nah, gitulah istilahnya. Dan saya yang rajin ke gereja, dia enggak gitu, malas. Dan